Halo, selamat malam. Ani dan Arifin bisa dengar suara saya? Sama. Oke, karena udah ada Arifin ya nih, kita bisa mulai biar menghemat waktu ya. Arifin, apa kabar? Halo, halo. Oke, bisa ya. Arifin, bisa kita mulai Arifin? Bisa, bisa. Oke, tarawihnya di mana tadi? Atau tidak tarawih Arifin? Di rumah aja. Oke, kita mulai ya. Di kita pada pertemuan 8 ini kita membahas modul 4 tentang kalimat dan hubungan kalimat ya. Jadi kita belajar tentang pengertian kalimat, jenis-jenis kalimat, bagian-bagian kalimat, dan hubungan antar kalimat dan segala macam ya. Jadi sebenarnya ini adalah bagian yang akan dijelaskan oleh Ruhati ya, tapi karena Ruhati tidak bisa, jadi kita bagi dan ini adalah kesempatan untuk Ani untuk menjelaskan tambahan ya untuk penjelasan kita. Jadi Ani nanti menjelaskan apa yang dia pahami, nanti kalau ada bisa kita saling bertanya, saling berdiskusi, menambah pengetahuan lain ya. Jadi kita bisa belajar bersama kembali. Oke, Tri juga sudah gabung. Apa kabar Tri? Bisa dengar kita? Halo Tri. Oke, mungkin untuk menghemat waktu ya, nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ya. Oke, untuk pertemuan 8 ini membahas modul 4, kita silahkan kepada Ani. Kepada Ani disilahkan. Terima kasih Pak Rapunya, Pak sama. Halo. Ya, halo. Oke, sebentar ini laptop saya ada masalah. Oke, kita tunggu ya. Oke, langsung saja kita ke modul 4. Di sini kita akan membahas tentang kalimat dan hubungan antar kalimat. PPT ada semua kan? Mas Arifin sama Mbak Tri PPT-nya. Halo? Ada ya? Modul 4, kalimat dan hubungan antar kalimat. Pengertian kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang mempunyai makna atau mengungkapkan pikiran yang utuh secara keterbahasaan. Batasan dari kalimat yaitu dalam bahasa tulis biasanya kalimat dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan seru. Oke, lihat ya. Strategi. Ya, apa? Lanjutkan. Langsung ke step 4 ya. Dan strategi pengenalan kalimat, ciri-cirinya mempunyai predikat. Sebentar ya, ini kita ingatkan, kita jelaskan ya. Jadi kalimat itu susunan dari kata-kata ya. Jadi ini semuanya udah tahu juga susunan dari kata yang memiliki makna. Dan tanda pemisah dari kalimat dengan kalimat lain itu ya, tanda pemisah kalimat itu ada, dikatakan kalimat dia harus ada diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Diawali dengan huruf kapital. Oke, kita lanjut. Strategi dalam pengenalan kalimat itu ciri-cirinya minimal itu kalimat mempunyai predikat. Yang kedua, ciri-cirinya itu permutasi atau berubah urutan. Contohnya seperti anak itu mandi. Yang kedua, lelaki itu menulis cerpen. Yang ketiga, perempuan itu melukis.
Nah, penjelasan di sini set 5 itu mandi itu merupakan predikat. Anak itu mandi dan anak itu kan subjek dan mandi itu predikat. Yang kedua, lelaki itu menulis cerita. Di sini lelaki adalah subjek dan menulis adalah predikat. Sama halnya dengan nomor 3, perempuan itu pelukis. Perempuan di sini subjek dan pelukis itu predikat. Jika kita permutasi atau merubah urutan itu jadi mandi di depan itu tidak merubah makna. Contohnya 1, mandi di depan, anak itu di belakang. Nah, dari contoh di atas, urutan diubah atau permutasi pun tidak akan mengubah makna. Berarti semua contoh itu termasuk kalimat. Apakah ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan Arifin, Endang, dan Tri. Jadi kalimat itu setidak-tidaknya harus ada subjek dan predikat. Jadi dalam bahasa Inggris pun segala macam harus itu ya. Kalimat itu minimal ada subjek dan verb ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Yang slide ke-6. Baru kelima ya ini. Kelima udah, Mister. Ya, Pak. Yang itu yang penjelasan tadi. Oh iya benar. Udah. Oke, kita lanjut yang ke-6. Yang ke-6 yaitu bagian-bagian kalimat. Itu bagiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama bagian inti dan inti. Bagian di sini, bagian inti adalah unsur wajib yang tidak bisa dihilangkan, sedangkan bukan inti itu adalah unsur yang bisa dihilangkan. Contoh di sini, pemimpin-pemimpin negara anggota OPEC kemarin menandatangani keputusan untuk kenaikan harga minyak. Keterangannya, bagian inti di sini adalah pemimpin-pemimpin negara anggota OPEC dan bagian bukan inti adalah lanjutannya yaitu kemarin menandatangani keputusan untuk menaikkan harga minyak. Seperti itu. Oke, paham semuanya? Karena ini jurusan bahasa Indonesia ya, mungkin ini termasuk yang gampang. Karena kita udah belajar di modul-modul setelahnya ya. Jadi kita review lagi. Di kalimat itu ada bagian inti dan bagian bukan inti. Kalau bagian inti itu berarti yang harus ada ya. Kalau tidak ada dia, maka tidak ada maknanya. Hilang makna yang sebenarnya. Kalau bagian bukan inti itu, dia sebagai pelengkap ya. Jadi kalau ada, maka dia sebagai keterangan. Kalau tidak, berarti tidak mengurangi maknanya yang sebenarnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya bagian yang kedua yaitu bagian inti, kalimat tunggal dan konstituen. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu kesatuan bagian inti dengan atau tanpa bagian yang bukan inti. Contohnya, pagi tadi Ruslan makan di warung itu. Di sini bagian inti adalah Ruslan dan makan. Sedangkan bukan inti adalah pagi tadi dan warung itu. Contohnya, Ruslan makan nasi. Konstituen pembentukan kalimat disebut pusat, yaitu serba sendiri, yaitu makan. Sedangkan konstituen yang mendampingi pusat disebut pendamping atau nominal kata benda. Nah, di sini yang termasuk pusat adalah makan atau serba itu sendiri. Yang kedua, yang pendamping adalah Ruslan dan nasi. Bagaimana? Paham? Mas Bapak? Paham Arifin, Endang, Tri? Ada pertanyaan? Ada yang nanya konsekuen itu apa? Ani? Paham ya? Ani, ada yang nanya nih. Konstituen itu apa katanya? Konstituen itu adalah tadi saya nyari ya ketemu katanya, Mbak. Konstituen adalah bagian penting dari kalimat.
Gimana? Yang tadi nanya Endang atau Tri ya? Tri, gimana Tri? Dapat? Oke, iya katanya. Suara Tri terlalu kecil ya, nanti agak dibesarkan dikit. Oke, lanjut. Selanjutnya yang nomor 3, yaitu kalimat inti, klausa, kalimat majemuk. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung hubungan subjek predikat dan dapat diperluas dengan objek keterangan. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua bagian inti atau lebih dan dibentuk oleh dua kalimat tunggal atau lebih. Contohnya, Amir makan roti dan anak itu makan apel. Di sini kan dua klausa dan itu mengandung subjek, predikat, objek. Itu sama, setara. Jadi, contoh di atas itu adalah dua klausa yang dihubungkan dengan konjungsi dan. Bagaimana? Bagaimana? Jelas ya. Jadi kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu lebih dari satu kalimatnya ya, harus ada kata penghubungnya. Kalau di sini seperti dan, atau, dan segala macam ya, kata hubung. Oke. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kategori, fungsi, dan peran. Ada 3 cara untuk menganalisis kalimat, yaitu kategori, fungsi, dan peran. Di sini kategori kalimat adalah nomina, verba, adjektiva, dan numerelia seperti yang kita bahas di modul 3 kemarin. Nah, di sini fungsi kalimat itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, sedangkan peran kalimat itu menyangkut pelaku, atribut, sasaran, dan lain-lain. Contoh di sini, Khair Anwar itu penyair. Khair Anwar adalah frasa nomina yang berfungsi sebagai subjek. Sedangkan penyair adalah frasa nomina yang sebagai predikat. Yang kedua, Amir sedang makan. Di sini Amir adalah nomina yang berfungsi sebagai subjek dan berperan sebagai pelaku. Apakah paham? Paham? Jadi ada namanya nomina sebagai subjek ya. Ada yang nomina sebagai predikat. Oke, paham? Jadi kita harus ingat ya, dalam satu kalimat itu harus ada subjek dan predikat ya. Oke, lanjut. Lanjut. Fungsi sintaksis unsur kalimat terdiri dari 5 bagian, yaitu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Fungsi subjek di sini adalah sesuatu yang dianggap bisa berdiri sendiri dan biasanya dari kata benda. Kalau fungsi predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri dan biasanya berupa verba atau adjektiva. Fungsi objek adalah fungsi yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif dan biasanya diletakkan setelah predikat. Yang keempat, fungsi pelengkap hampir sama dengan objek karena sering merujuk nomina dan menunjuki tempat di belakang verba. Yang terakhir yaitu fungsi keterangan, yaitu sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah tempatnya, yaitu di awal kalimat, di akhir, bahkan di tengah kalimat. Oke, ada pertanyaan? Paham Tri, Endang, dan Arifin? Jadi sintaksis unsur-unsur kalimat itu ada namanya subjek ya, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Biasanya subjek itu di depan ya, setelah itu predikat, baru objek, pelengkap, dan keterangan ya. Tapi kalau kalimat
pasif, jadi objeknya di depan ya. Predikat, subjek, dan keterangan. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, Arifin, Endang, dan Tri. Oke, selanjutnya peran semantik unsur kalimat. Nomor 1 itu pelaku. Subjek yang pelaku adalah subjek yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat. Contohnya, Idayu sedang menulis surat. Di sini Idayu berlaku sebagai pelaku, subjek pelaku. Nah, yang kedua yaitu sasaran, adalah peserta yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat. Contohnya, kita mengirim bunga kepada Idayu. Di sini bunga berperan sebagai objek sasaran. Nah, yang ketiga yaitu pengalam, adalah peserta yang mengalami peristiwa, yakni si predikat itu sendiri. Contohnya, ayahnya sakit hari ini. Di sini ayahnya berperan sebagai subjek pengalam, yaitu subjek yang mengalami peristiwa tersebut. Yang keempat yaitu beruntung, adalah peristiwa yang memperoleh manfaat dari perbuatan yang dinyatakan oleh si predikat. Contohnya, ia memberi hadiah kepada saya. Di sini saya berperan sebagai pelengkap beruntung. Yang keempat yaitu atribut, adalah dalam kalimat yang predikat nomina, predikat tersebut mempunyai peran sematis atribut. Contohnya, perempuan itu kekasihku. Maaf tipu ya, kekasihku. Nah, di sini kekasihku berperan sebagai predikat atribut. Yang terakhir yaitu peran semantik keterangan, adalah fungsi keterangan seperti keterangan waktu, keterangan tempat. Contohnya, mereka menikah tahun 2004, itu termasuk keterangan waktu yang tahun 2004. Kalau misalnya keterangan tempat, berarti mereka menikah di Solo. Di Solo itu termasuk keterangan tempat. Gitu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan sejauh ini, Arifin, Endang, dan Tri. Oke, kalau tidak ya, kita coba sebelum kita lanjut, kan udah selesai nih tes formatif 1 ya, kegiatan belajar 1, coba kita jawab soal-soalnya ya, ganti-gantian. Mulai dari Arifin, Endang, Tri, dan Ani terakhir ya. Oke, silakan Arifin dulu. Nomor 1. Halaman berapa, Pak? 416. Nomor 1 yang termasuk kalimat di bawah ini adalah A. Rumah besar. B. Wanita yang berdagang itu. C. Gadis itu cantik. D. Masih belajar. C. Gadis itu cantik ya. Jadi kalau yang rumah besar yang A itu masih subjek ya, atau objek. Belum lengkap dia. Wanita yang pedagang itu juga subjek ya. Masih belajar juga merupakan bukan apa syarat dari kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Jadi C yang ada gadis itu sebagai subjek, cantik sebagai predikat. Oke, nomor 2 lanjut Endang. Halo Endang. Kalau Endang belum bisa kita Tri ya, lanjut Tri. Endang atau Tri? Oke, Tri. Menduduki fungsi predikat adalah A. Ayahku penyair. B. Adik sedang tidur. Guruku itu ramah sekali. Kakaknya 2. Predikat fungsi predikat ayahku penyair. Oke. Kenapa adik sedang tidur bukan guruku misalnya? Itu ramah sekali, kakaknya 2. Bukan predikat kira-kira. Adik sedang tidur berarti ada subjek, adik sedang tidur itu merupakan predikat ya. Sedangkan guru itu sebagai subjek, ramah sekali sebagai predikat. Kalau kakaknya 2 merupakan sebagai
Kakaknya berarti kakaknya dia ya. Sebagai subjek dan dua itu sebagai predikatnya ya. Jadi kalau ayahku penyair, berarti dia ayahku penyair itu berarti penyair itu merupakan sebagai nominal predikatnya ya. Penjelas dari ayahku itu. Oke, lanjut. Nomor 3. Endang atau Ani. Mbak Endang masih sibuk, Pak. Oke, Ani coba nomor 3. Pilihlah subjek dalam kalimat berikut yang berupa frase verbal. Adikku yang satu ini belum makan. Yang B, membangun sumber daya manusia sulit sekali. Yang C, yang tidak hadir akan ditegur. D, harimau binatang liar. C, Yang tidak hadir akan ditegur. Jadi lihat ya soalnya, subjek dalam kalimat berikut yang berupa frase verbal. Jadi subjek yang merupakan frase verbal. Apa itu frase verbal? Yang dijelaskan tadi Ani. frasa verbal itu frasa yang kata kerja ya. Benar yang lain atau salah? Gimana Arifin? Tri? Atau tidak lupa? Atau kita balik lagi? Kita balik lagi ya. Oke. Frasa yang gabungan Bagian mana tadi? Frase verbal. Udah ada dijelaskan tadi atau belum? Atau tidak dijelaskan? Tidak ada ya, Ani? iya Pak. Oke, apa itu frase verbal? Jadi dia ada jenisnya 3 ya. Ada itu namanya frase nominal, frase verbal, dan frase endosentris ya. Apa? Siapa itu? Oh, ada yang ngaji ya, maaf. Saya pikir apa ya? Arifin yang ngomong ya, maaf ya. Itu siapa itu? Endang. Ani. Iya Pak. Suara. Ini ada tadarusan. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi frase verbal itu adalah apa artinya? Ani tahu? Frasa yang membentuk kata kerja. Yes. Jadi apa ya? Kumpulan dari kata-kata yang membentuk kata kerja ya. Coba lihat dari contoh yang nomor 3 tadi. Yang menjadi kata kerja di situ mana? Kalau Ani menjawab yang tidak hadir akan ditegur ya. Kalau yang kita lihat yang A adikku itu sebagai subjek. Yang D harimau juga subjek ya. Sekarang yang B dan C. Yang B itu membangun sumber daya manusia sulit sekali. Yang C yang tidak hadir akan ditegur. Yang mana kira-kira antara B dengan C? Yang B. Siapa itu yang jawab? Kenapa B? Kenapa Ani tadi jawab C? Kenapa C? Dan yang jawab B kenapa B? Dia frase verbal itu adalah frase yang gabungan dari beberapa kata yang menggambarkan sebagai predikat. Kira-kira dari B dan C yang mana yang predikat? Membangun sumber daya manusia sulit sekali atau yang tidak hadir akan ditegur? B kayaknya Pak. Yang B saya. Yang B. Yang B ya.
Kalau yang Iya. yang D itu yang tidak hadir akan ditegur. Jadi ada kata akan itu ya. Akan itu merupakan penggabungan dua kata ya. Penghubung antara satu kata dengan kata lainnya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, nomor 4. B. Siapa lagi nomor 4? Endang. Coba Endang. Saya, Iya. bentar Pak. Nomor 4. Nomina yang berperan sebagai pelaku pada kalimat berikut adalah A. Dia sudah menerima suratku. Orang itu pamanku. Kucingku selalu tidur di kamarku. Adikku kehujanan di jalan. Yang nomor 4 itu C. Kucingku selalu tidur di kamarku. Nomina yang berperan sebagai pelaku pada kalimat ya. Kucingku. Kucingku ya. Karena yang selalu tidur itu ya. Iya, pelakunya dia. Pelakunya kucing ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Kalimat berikut ini yang mengandung keterangan cara adalah A. Ia memotong kertas itu dengan gunting. B. Ia pergi dengan adiknya. C. Ia pergi dengan diam-diam. D. Ia berada di kamarnya. Mengandung Keterangan. itu D. Lihat yang miring itu maksudnya itu pilihannya ya. Gunting Ya. dengan gunting, adiknya, diam-diam atau kamarnya sebagai keterangan. D. Yakin? Yang menjadi sebagai keterangan cara. Dia keterangan cara ya. Oh, keterangan cara. A berarti. Dengan gunting. Adiknya, kalau adiknya udah jelas bukan cara ya. Di kamarnya juga jelas bukan ya. Bukan tepat ya. Dengan gunting atau dengan diam-diam kira-kira. Yang merupakan dengan cara. A juga bisa ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa juga memotong kertas dengan gunting. Dengan gunting itu caranya ya. Keterangan cara. Yang C juga bisa ya. Ia pergi dengan diam-diam. Dengan diam-diam itu merupakan cara ya. Keterangan cara juga. Berarti jawabannya bisa A dan bisa C. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Kalau tidak kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Pada Ani silakan. Ani lagi cari tempat mungkin. Oke. Kita tunggu Ani ya. Di modul 2 kegiatan belajar 2 ini kita belajar tentang jenis kalimat ya, sambil menunggu Ani. Jadi ada berapa jenis kalimat? Ada 4. Apa saja yang 4 itu, Arifin? Jumlah ini. Yang 4 itu apa saja? Jumlah klausanya apa nih? Ini bukan sih. Ya, ada di PowerPoint ya. Berdasarkan jumlah klausanya, bentuk sintaksisnya, berdasarkan kelengkapan unsurnya, berdasarkan susunan subjek dan predikatnya ya. Jadi berdasarkan itu ada pula bagian-bagiannya nanti ya. Ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan lain-lain ya. Berdasarkan jenis-jenisnya. Halo Ani. Halo Pak. Oke, lanjut ya Ani. Sekarang lanjut ke slide yang ke-13. Nanti yang kedua itu jenis kalimatnya itu ditinjau 4 dan 4. Ditinjau dari sudut 4. Yang satu jumlah klausanya, bentuk sintaksisnya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek dan predikat.
tunggal batasannya kalimat ada yang terdiri dari satu klausa, kalimat tunggal berpredikat nominal, kalimat tunggal yang berpredikat adjektiva, kalimat tunggal berpredikat verba, kalimat berpredikat frasa proporsional, yang terakhir kalimat berpredikat numeral. Itu ada di modul halaman. Coba berikan contohnya. Berikan contohnya masing-masing. Berikan contohnya masing-masing. Halaman 419 ya. Coba. dari Di kamar kata satu ya. yang contohnya Tidak terdengar ya ini suaranya? halo Ya. halo Ya, coba jelaskan masing-masing Ani. Sekarang baru terdengar. kalimat yang terdiri hilang. Coba. Kalimat ya bingung saya. Kan kalimat tunggal itu ada 6 ya. Yang pertama yang hanya terdiri dari satu klausa. Contohnya apa? Contohnya saya sedang belajar. Ya, saya sedang belajar ya. Jadi kalimat tunggal yang terbatas itu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Misal saya sedang belajar, satu subjeknya saya, predikatnya sedang belajar. Oke, yang kedua. Yang kedua kalimat tunggal predikat nominal. Contohnya novel perjuangan terbitan Balai Pustaka itu. Yang kedua novel perjuangan terbitan Balai Pustaka. Contoh dari frasa nomina novel perjuangan dan frase nomina terbitan Balai Pustaka itu dia mempunyai nomina yang sama, yaitu novel perjuangan dan terbitan Balai Pustaka itu. Ada pertanyaan? Yang lain paham apa itu kalimat tunggal berpredikat nominal? Jadi struktur dari kalimat tunggal berpredikat nominal itu ya harus ada frase nominanya ditambah dengan frase nominanya. Dalam contoh yang diberikan, novel perjuangan terbitan Balai Pustaka itu. Novel perjuangan itu nama itunya ya, nama penerbitnya ya. Terbitan Balai Pustaka itu. Itu juga menjelaskan penjelasan dari tempat terbitnya ya, Balai Pustaka itu. Makanya dia sama ya, sebagai frase nomina dan frase nomina. Contoh yang ketiga, kalimat tunggal berpredikat adjektiva.
Contohnya pernyataan ketua partai yang dipimpin orang-orang itu adalah kebohongan. Jadi kebohongan itu masa dibuka. Ya. Contoh yang keempat. Kalimat tunggal berpredikat Verbal. Contohnya, padinya menguning. Ya, menguning ya. Menguning itu merupakan predikat verbal ya. Itu kita yang nomor berapa ini jelaskan? Ini nomor 3 atau nomor 4? Nomor 4. Yang kalimat tunggal berpredikat verbal itu halaman 4.21 itu ada contoh itu karena kalimat tunggal berpredikat verbal kan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kalimat tak transitif, yang eka transitif itu. Iya. Saya ambilnya yang pertama yaitu tadi menguning. Ya. Jadi sebelum itu ya kita masih ada yang di atasnya ya nih kalimat tunggal berpredikat adjektiva. Contohnya. Oh, itu sudah dikasih tahu tadi ya, maaf ya. Jadi tentang kebohongan. Nah sekarang verbal. Yang verbal itu tadi ya, yang bagian pertama tak transitif ya. Contohnya padinya menguning. Yang bagian keduanya eka transitif ya. Contohnya guru itu membela murid-muridnya. Yang ketiga kalimat dwi transitif. Maksudnya adalah verba transitif yang secara semantis mengungkapkan hubungan tiga maujud dalam bentuk aktif ya. Contohnya, Mirna membeli bunga. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada lagi namanya kalimat aktif pasif ya. Kalimat aktif pasif itu menyangkut verba pengisi predikat, subjek dan objek serta bentuk verba. Contohnya, Kepala Pusat Bahasa akan membuka acara Bulan Bahasa. Jadi, Kepala Pusat Bahasa itu merupakan sebagai kalimat Kepala Pusat Bahasa akan membuka itu ya kalimat aktifnya ya, sedangkan kalimat pasifnya adalah Bulan Bahasa ya. Oke. Kita lanjut yang ke-5, kalimat berpredikat frasa preposisional. Oke, contohnya adalah ya. Silakan Ani. Contoh yang ke-5. Contoh yang ini ya, Pak, yang preposisional ya. Ya. Preposisional itu contohnya pacarnya dari Sunda. Contoh kedua, dia dengan pacar barunya sekarang. Jadi di sini semua preposisi dapat menjadi predikat kalimat. Dan kalimat terasa janggal bila tidak ada verbanya. Yang terakhir. Yang keenam yaitu kalimat berpredikat numeral. Contohnya seperti hartanya banyak, bekalnya hanya sedikit, adiknya 3 orang, luas tanah itu 60 meter. Jadi contoh di atas memperlihatkan bahwa predikat yang berupa numeralia atau kata bilangan itu termasuk banyak dan sedikit. Itu tidak diikuti dengan penggolong. Lihat ya, banyak hanya sedikit gitu ya. 60 meter persegi. Jadi banyak sedikit itu ya. Dan yang lain itu bilangannya itu ya.
belum menggambarkan penggolongannya. Berapa misalnya kategori banyak itu berapa? Misalnya hartanya banyak, untuk seseorang banyak itu berbeda-beda ya. Mungkin untuk Ani misalnya 100.000 NT sudah banyak, tapi mungkin untuk Arifin itu masih sedikit ya, itu maksudnya. Oke, kita lanjut kalimat, dilihat dari sintaknya. Selanjutnya kalimat dilihat dari bentuk sintaksisnya. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan eksklumatif. Kalimat deklaratif atau kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pembaca dan biasanya ditandai dengan tanda titik. Yang kedua itu kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang isinya memberi perintah atau permintaan untuk melakukan sesuatu dan biasanya ditandai dengan tanda seru. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu dan ditandai dengan tanda tanya. Terakhir kalimat ekslamatif adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan kagum dan biasanya berkaitan dengan sifat. Ya mungkin dia itu cantik sekali. Nah, cantik sekali ini termasuk dari kalimat ekslamatif. Dilihat dari tanda baca yang digunakan ya, ada titik, seru, tanya, dan kata sifat berkaitan dengan sifat ya. Oke, kita nanti ada contoh-contohnya ya. Silahkan lanjut. Kalimat terlengkap adalah kalimat yang tidak ada subjek atau predikatnya, yaitu contohnya kita buka modul halaman 4.364. Di sini ada suatu percakapan atau dialog Andi tanya pada Gumira. Mirna, Andi bertanya, Mirna di rumah? Dan Gumira menjawab, pergi. Di sini pergi dia berbeda. Contohnya adalah tapi si Gumira jawab pergi. Terus Andi tanya lagi, Mira, itu kan subjek saja. Padahal kalimat lengkapnya kan Mira ada di rumah. Dan Bu Ira menjawab ke mall. Sedangkan keterangan lengkapnya itu Mira sedang pergi ke mall. Terus si Andi tanya lagi, Anda mau menunggu? Si Bu Ira jawab, iya. Jadi jawabannya singkat aja, udah kan dia hasilnya lengkapnya, iya saya mau menunggu. Terus Andi bilang, silakan masuk. Itu. Apakah paham? Paham? Kalimat tak lengkap atau terlengkap sih? Kalau di itu lengkap. Ini Pak Rama salah nulis. Oke. Tak lengkap itu Pak. Kalimat tak lengkap ya. Iya tak lengkap. Iya, salah ya. Jadi kalimat tak lengkap ya, tapi masih bisa dipahami orang ya. Juga sama dengan bahasa Mandarin juga banyak seperti itu ya. Toi misalnya ya, dan segala macamnya ya. Oke, kita lanjut. Kalimat interpretasi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Kalau biasanya kan kita kalimat ke bola SPOK gitu kan. Kayak ini kalimatnya dibalik. Seperti contoh ada anjing galak. Di sini kan yang predikat kan ada. Artinya kan anjing galak kan ya dibalik seperti itu. Bisa ya. Ini tidak terlalu susah ya. Oke, lanjut. Yang ke-6 yaitu kalimat permutasi. Berfungsi untuk memperjelas makna dengan cara membalikkan urutan katanya. Dan hal ini terkadang membingungkan. Contohnya, Vito terpaksa tinggal di kelas.
itu dia dibalik menjadi terpaksa tinggal di kelas gitu. Contoh kedua, kemarin dia menangis, dan dibalik itu menjadi menangis dia kemarin, menangis kemarin dia. Permutasi. Jadi permutasi itu dibalik-balik dia ya. Oke. Yang ketujuh, perluasan kalimat tunggal itu terbagi menjadi tiga, yaitu keterangan, nominal, vokatif, dan aposisi. Keterangan di sini menyangkut keterangan waktu, keterangan tempat, tujuan, alat, dan sebab, dan lain-lain. Yang kedua, nominal vokatif, yaitu ujaran berupa nominal yang berfungsi meminta perhatian orang yang disapa. Letaknya bisa di awal, di tengah, maupun di akhir. Contohnya, Roy, tolong antar ke kantor pos. Di sini Roy itu termasuk nominal vokatif. Yang ketiga, aposisi, yaitu dua unsur kalimat yang beraposisi jika kedua unsur tersebut derajat dan mempunyai acuan yang sama. Contohnya kita buka modul halaman 4.43. Contohnya seperti Wira Galeng. Wira Galeng, tokoh utama dalam novel Arus Balik, adalah seorang pemuda yang berjiwa satria dan setia kepada keluarganya. Di sini Wira Galeng adalah seorang pemuda yang berjiwa satria dan setia. Dan tokoh utamanya di novel Arus Balik adalah seorang pemuda yang berjiwa satria. Oke, sekarang masing-masing ya, berikan contoh dari keterangan waktu itu apa, tempat, tujuan, alat, dan sebab ya. Ada 5 itu ya. Masing-masing berikan satu contoh. Mulai dari Ani dulu. Apa contoh keterangan waktu? Keterangan waktu seperti saya mulai kelas online jam 9 malam. Oke, jam 9 malam ya. Itu keterangan waktu. Kalau tempat? Saya belajar di kamar. Di kamar ya, sebagai keterangan tempat. Tujuan? Tujuan saya pergi saya mau pergi ke pasar. Oke, terus ke pasar itu tempat atau tujuan? Tempat. Kita skip dulu ya. Kita bahas lagi. Coba alat. Alat, saya menggunakan laptop sekarang. Oke, ke sebab coba. Sebab saya ngantuk karena kurang tidur. Ya, karena itu menjelaskan sebab ya. Oke, coba review lagi. Saya ya. Iya, coba. Berikan masing-masing contoh dari keterangan yang 5 itu ya. Pertama tuh apa tadi Bali? Keterangan tempat. Waktu, tempat, tujuan, alat, dan sebab. Saya pulang jam 5 sore. Oke. Waktu ya, terus Keterangan tempat. Saya bermain bola di lapangan. oke, lanjut. Keterangan apa lagi Bali? Tujuan. Tujuan. Keterangan tujuan. Saya menaburi buah dengan gula ya supaya manis. Oke. Supaya ya, menjelaskan tujuan. Oke, alat.
Apa? Keterangan alat. Keterangan alat. Dengan gue, saya memotong rambut dengan gunting. Oke. Terakhir sebab. Hah? Sebab. Sebab itu saya memakai payung karena hujan. Ya. Saya memakai payung karena cuaca saya membawa payung karena cuaca hujan. Karena hujan. Iya, karena ya. Hujan itu sebagai sebab. Coba yang ke Endang lagi. Ada. Halo? Ya, berikan contohnya. Baik, Pak. Apa ya? English class dimulai pada jam 10 malam. Tempat. Saya bekerja di Saya bekerja di kantor polisi. Ya, Pak. Ya, kantor itu sebagai keterangan tempat ya, kantor polisi. Ya. Tujuan. Saya membersihkan rumah setiap hari supaya rumah bersih. Oke, supaya ya, tujuan. Iya. Alat. Saya mencuci baju menggunakan mesin cuci. Oke, benar ya, mesin cuci merupakan keterangan alat. Sebab saya kurang memahami materi malam ini sebab saya terlambat masuk kelas. Oke, benar ya. Itu benar tidak? Jujur itu fakta. Jujur ya. Dari hati. Dari hati ya. Oke, kita lanjut ya. Yang Tri lagi. Mbak Tri nggak itu. Oke, karena belum ya, kita lanjut lagi ya. Udah bisa sekarang. Lanjut yang ke-8. Pengingkaran. Yang ke-8 slide-nya sekarang kita pengingkaran. Pengingkaran yaitu proses yang menunjukkan pertentangan. Pengingkaran seluruh kalimat. Contohnya yang pertama itu mereka akan pulang. Kalau di pengingkarannya itu menjadi mereka tidak akan pulang besok. Nah, contoh kedua pengingkaran bagian kalimat, contohnya Mira pergi bukan besok, melainkan hari ini. Yang ketiga, ruang lingkup pengingkaran kalimat. Contohnya yang pertama, Mira mengunjungi ibunya, jadi Mira tidak akan mengunjungi ibunya. Oke, terlihat ya. Misalnya kalau pengingkaran itu ya, namanya pengingkaran berarti kan pertentangan ya. Kata-kata yang harus kita gunakan untuk membuat kalimat ini adalah kata tidak, bukan, melainkan, tapi, ya, dan lain-lain ya, yang menentang sebuah kalimat itu ya. Oke, kita lanjut yang oke, habis ya. Coba kita bahas tes formatif 2. Siapa dulu nomor 1? Saya. Oke, silakan. Berikut ini manakah contoh dari kalimat tak transitif?
A. Pak Cokro belum datang. B. Surya mencari pekerjaan. C. Ia memberikan tugas pada anaknya. D. Saya mengira dia wanita. Tak transitif. Apa itu tak transitif? Sudah dijelaskan Ani tadi. Oke, kita balik lagi ya. Nah, kita belajar, kita balik lagi. Kalimat tak transitif. Kalimat tak transitif, tak berobjek dan tak berpelengkap. Nah, tak berobjek dan tak berpelengkap. Coba lihat contoh yang kita tadi. Tak bersubjek. Tadinya mengundi kita nikah. Yang mana? Yang D ya. Benar nggak Ani? Mana Pak? Benar nggak jawaban Arifin? Yang mana Om? D ya? D. Hah? D. Kalau menurut aku teh A. Dokter belum datang. Oke, apa itu kalimat tak transitif? Tak project. Menghilangkan subjek ya. Mempertahankan verb atau predikat ya. Misalnya contoh yang diberikan Ani tadi. Kamu naik bus kota sekali-sekali. Berarti kamunya hilang ya. Jadi naik bus kota sekali. Kalau dalam contoh ini, mana yang subjeknya dihilangkan? Semua pakai subjek ya. Pak Cokro, Surya, iya, saya. Jadi yang mana kira-kira jawabannya? Semuanya pakai subjek. Yang Kita udah sepakat ya, ada pengertian lain atau definisi lain. Jadi kita harus menghilangkan subjeknya, sedangkan di contoh semuanya ada subjek. Benar atau tidak Ani? Menghilangkan subjeknya Pak? Ya, dari contoh ini semuanya ada subjek ya. Ada. Oke, jadi kita tidak bisa jawab ya. Coba nomor 2. Endang? Endang. oh dan Oke, lanjut dulu aja Arifin ya. Arifin semua jawab ya. Ani memeriksa benar atau salah. Oke. saya ya. Endang itu mau jawab katanya. Oke, Udah ngomong aja lah Om. Udah nggak mau ngomong juga. Siapa yang bilang nggak mau ngomong? silakan. Silakan Endang. Nomor 2 ya. Ya. Manakah kalimat di bawah ini berpredikat adjektiva? Dia menganggap saya gila. B. Pendapat orang itu benar. C. Anaknya sedang belajar. D. Dia terpukul duto. C sama D ini salah. Karena Yang antara A
A dan B ya, dia menganggap saya gila. Gila itu kan adjektif ya Pak. Ya. Yang A ya. Gimana, Ani? Kalau nggak A, B. Mbak, apa? Yang berpredikat adjektif, Pak. Pendapat orang itu benar. Benar itu Gimana dia Benar ya gila? sama. Benar kan adjektif nggak? Sifat kan ya? Yang berpredikat sebagai kata sifat. Coba. Mana? Lihat predikatnya mana? yang A. Dia itu subjek ya. Ya, Menganggap itu sebagai predikat. saya gila itu sebagai Keterangan. objek ya. Objek. Sedangkan di dalam B itu pendapat orang. Kalau pendapat dengan orang itu masih satu ya. Itu sebagai Subjek. benar itu sebagai predikat. Jadi jawabannya adalah Adjektif. B ya, predikat adjektiva. Oke, nomor 3. Tri masih nggak bisa ya, Arifin lagi. Di bawah ini manakah kalimat predikat numeral? A. Amat sakit. B. Uangnya banyak. C. Dia adik saja. D. Mereka berlima ke rumahku. D. Yang mana? B. D. D? Yang mana nih? B D. atau D. yang Mereka mana? berlima. Mereka berlima ke rumahku. Benar atau salah, Ani? Benar tuh. B. Nomor 3 ya? B ya? Uangnya banyak. Menurut saya. Kenapa B, Ani? Karena numeral itu dia bilangan. Jadi Kan berlima bilangan. jadi Masa banyak, sedikit. Itu ya, jadi yang tidak terhitung ya, yang apa definisinya itu berbeda setiap orang relatif. Misalnya banyak, uangnya banyak itu kan beda-beda ya. Untuk anak SD mungkin 100.000 banyak, untuk anak SMP mungkin tidak banyak, atau untuk kita mungkin itu tidak banyak ya gitu. Oke, nomor 4. Endang. Manakah kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat deklaratif? A. Saya melihat mereka pergi ke Bandung. B. Alangkah bebasnya hidup mereka. C. Kamu tinggal di mana? D. Sampai jumpa lagi. Kalimat deklaratif itu apa ya, Pak? Kalimat berita. Ani yang harus jawab. Apa nih? Kalimat berita ya. Di mana kira-kira kalimat berita dari yang 4 itu? Yang A ya? Oke, benar atau tidak, Ani? yang nomor 4 B kayaknya. Apa? A. Salah A. Oke, benar ya. Yes. Oke, terakhir 5. Berikut ini yang merupakan contoh perluasan kalimat tunggal dengan keterangan alat adalah Keterangan alat ya. Oke. A. Ibu pergi ke pasar dengan saya. B. Cokro bekerja mati-matian. C. Mereka bisa hanya pulang ke sekolah dengan bus. D. Beliau meninggal dengan tenang. C. Udah jelas ya, dengan bus ya. Dengan saya mati-matian, dengan tenang itu bukan alat ya. Yang bus itu merupakan alat. Oke, kita lanjut kegiatan belajar 3. Silakan. Ani, Pak. kegiatan belajar 3. Lanjut sampai sahur. Apa? Ketiga terakhir ya? Iya, terakhir. Terakhir hubungan antar kalimat, yaitu batasannya ditandai dengan konjungtor yang mengawali salah satu klausa. Contohnya di sini saya ambil dia membimbing kami supaya kamu mandiri. Di sini supaya itu termasuk konjungtor. Kita bisa lihat di modul halaman 4.49 itu ada contoh yang banyak sekali. Seperti Arya datang ke
pesta itu dan malah pergi dari pesta itu. Di sini dan adalah konjungtor yang menggabungkan kalimat tersebut. Meskipun dia sakit-sakitan, dia tetap rajin bekerja. Di sini meskipun termasuk konjungtor yang menggabungkan antar kalimat. Nah, bisa dipahami? Bisa? Bisa. Jadi menghubungkan kalimat itu bisa di tengah-tengah ya, bisa di awal, tapi harus ada tanda koma ya, seperti meskipun itu ada koma pembatasnya. Tahu sebab, supaya, di mana, bahwa, setelah dan lain-lain ya, banyak tuh lagi ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2, hubungan koordinasi dan subordinasi. Hubungan koordinasi adalah yang menghubungkan dua klausa atau lebih dalam suatu kalimat yang menghasilkan kedudukan yang sama dalam struktur konstituennya. Contohnya, Arya membaca puisi dan hadirin bertepuk tangan. Di halaman 4.49 di situ Arya membaca puisi itu masuk subjek SPO lah, dan hadirin subjek, bertepuk tangan itu yang bertepuk itu predikat dan tangan itu pelengkap. Dan kedua, hubungan subordinasi yaitu menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak setara kedudukannya dalam struktur konstituennya. Contohnya, Pak Bram mengatakan Konstitusi Indonesia nomor itu dia 4.51. Di sini Pak Bram itu subjeknya dan mengatakan itu predikat, bahwa itu konjungsi. Puisi Indonesia modern itu subjek, terpencil predikat. Gitu Pak. Ya, jadi Udah paham? yang lain paham tidak? Yang lain paham tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ya. Aku kurang paham. Oke, jadi kita lihat ya. Kalimat pengingkaran. Ini subordona, ini kan di structure itu coordination dan subordination ya bukan sih? Oke, jadi kan kalau yang tadi itu ya, yang pertama itu kan koordinasi ya, yang kedua itu subordinasi. Kalau yang koordinasi itu dia apa ciri-cirinya? Sama ya kedudukannya. Yang tadi contoh itu ada SPO, yang di belakangnya juga ada SP ya, dan ada kata penghubungnya, konjungsinya dan. Kalau yang contoh kedua itu subordinasi, tidak setara kedudukannya. Seperti subjek predikat, bahwa konjungsi yang di belakang itu puisi Indonesia modern itu terpencil itu sebagai objek ya. Jadi kalau dipisah lagi dia bisa menjadi subjek yang predikat, tapi itu masih dalam kesatuan objek ya, makanya dia tidak setara. Oke, paham? Paham tidak? Oh, jadi Oke, kita lanjut ya. Nomor jadi 3. kalimat pertamanya itu SPO, klausa keduanya SP dan pelengkap gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Itu ciri-ciri hubungan koordinasi dan subordinasi. Ciri-cirinya itu dua klausa setara dihubungkan dengan koordinasi. Yang kedua diawali dengan koordinator dan atau dan tetapi. Urutan kalimatnya majemuk relatif tetap. Yang terakhir, sebuah koordinator tidak bisa didahului oleh koordinator lain. Yang kedua yaitu ciri-ciri sematis. Contohnya, aku bekerja keras dan berhasil. Itu ada di modul halaman 4.51. Ani tinggal di mana? Ani di Indonesia atau di Taiwan? Nah, di Indonesia Raya. Oh, di Indonesia toh. Pantasan ya, masih ada jamaah gitu ya? Ya, biasanya kan kemarin, yang minggu kemarin kan saya terawih. Saya jam 9 baru ikut, setengah 9 waktu Indonesia baru ikut TTM online. Kalau hari kan saya lagi
uzur jadi nggak ikut terawih, jadi saya bisa lebih awal masuk kelas. Maksud saya di Indo kan sekarang lagi corona, kan katanya nggak boleh ya? Kalau yang di tempat saya itu masih boleh, cuma terbatas gitu, maksudnya nggak boleh melebihi berapa orang. Ya satu blok aja sih gitu. Karena di sini masjidnya itu ada beberapa masjid yang berblok-blok, maksudnya ini yang bagian ini, yang sana-sana gitu. Jadi yang di Taiwan di antara yang berempat ini siapa saja? Ya kecuali Mbak Ani. Ya cuma Mbak Ani yang di Indo, Pak. Oh, kalau kita ada TTM offline ini ya, berarti saya mengajar 3 orang ya dalamnya ya. Mbak Ani pesan tiket biasanya. Pesan tiket ya. Baru hati juga di Taiwan, yang Filipina di Indonesia. Oh, tapi Kan Sultan. tapi Rohati tidak datang-datang ya. Oh, halo. Ya. Ya. Pak, itu Mbak Ruhati tadi ngechat saya, katanya dia minta nomornya Bapak. Aduh. Ada di grup ya, di Messenger. Kalau nomor telepon, Saya menyarankan beliau untuk chat Bapak sendiri gitu. iya lewat Messenger aja ya, kan ada di grup itu ya. Iya. Kalau nomor telepon entah masih aktif atau enggak ininya. Ayo Mbak Ani. Saya curiga. Enggak ada. Oke. Ya, lanjut kita ya. Nanti dikabari ya. Nanti pokoknya untuk yang 2 orang itu dia kalau mau nilainya ada ya harus melengkapi tugas. Tidak ada toleransi lagi. Kalau Mbak Vina tadi aku chat, aku tanya gimana gitu, mau lanjut atau gimana, beliau Mbaknya bilang katanya, kan aku udah bilang semester ini aku nggak itu, katanya gitu. Ya, berarti tidak Ini kayak ya tidak apa ya, kita nggak perlu tanya-tanya lagi ya, kan kita udah umumkan berkali-kali di grup. Jadi kalau misalnya mereka mau ya harus mereka yang usaha ya, karena udah nggak sekali 2 kali lagi dikabari di grup dan semuanya ada di situ. Oke, yang penting yang berempat ini ya, yang setia dengan saya, berarti yang berempat ini nanti yang bakal tuntas ya. Kalau yang lainnya tidak mengikuti ya berarti secara otomatis tidak tuntas. Tidak ada tugas berarti tidak ada nilai ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita cerita lagi. Oke, kita udah selesai ini tadi. Udah. Nah, kita lanjut ya. Nomor 4. Dengan semantis antar klausa dalam kalimat majemuk setara. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan penjumlahan adalah hubungan yang menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa atau proses. Yang kedua, hubungan perlawanan adalah hubungan yang menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam klausa adalah berlawanan dengan pernyataan klausa kedua. Yang ketiga yaitu hubungan pemilihan adalah hubungan yang menyatakan pilihan di antara kedua kemungkinan yang dinyatakan oleh klausa-klausa itu. Oke, paham? Coba berikan contoh masing-masing bisa. Oke, saya lihat modul halaman berapa ya? Halaman 4.57 ya. Oke, 4.58 ya. Itu hubungan penjumlahan, contohnya seperti di sini ada beberapa pembagian lagi, termasuk penjumlahan yang menyatakan sebab akibat, penjumlahan yang menyatakan urutan waktu, penjumlahan yang menyatakan pertentangan, dan penjumlahan yang menyatakan perluasan. Semuanya Pak ya, di itu apa enggak? Berikan contohnya masing-masing satu ya, biar semua bisa melihat, merasakan contohnya. Oke. Di dalam hubungan penjumlahan ini, biasanya kalimat itu kadang-kadang dia koordinator seperti dan serta itu tidak muncul. Misalnya, dia datang, duduk, dan kuliah. Contohnya. Dan yang dibagi menjadi 4 itu contohnya seperti penjumlahan menyatakan sebab akibat, contohnya dalam lomba baca puisi itu dia merebut juara pertama dan dari situ dia tidak pernah absen dalam setiap lomba baca puisi. Ini klausa yang menerangkan sebab akibat. Yang kedua yaitu penjumlahan yang
hujan, kemudian dia kurungkuh pelan-pelan. Dia itu kayak menyatakan rentetan waktunya. Contoh lain seperti anak itu membuat layang-layang sendiri lalu menerbangkan di lapangan. Yang ketiga, penjumlahan yang menyatakan pertentangan. Contohnya, mereka semakin gencar menyerukan kebencian pada komunis, sedangkan pihak komunis semakin nekat berbuat rusuh. Di sini, sedangkan itu termasuk dari pertentangan itu sendiri. Yang terakhir, penjumlahan yang menyatakan perluasan biasanya dipakai koordinatornya biasanya seperti dan, serta, dan baik. Contohnya seperti ini. Saya tetap mengajar melukis dan siapa saja boleh ikut belajar. Itu dia menyatakan perluasan. Dan di sini dan dalam kalimat ini menyatakan perluasan berbagai hal. Gimana? Mas-mas dan Mbak? Oke. Jadi orang oke. Oke, Bandi. Aku lihat. Jadi ada yang menjumlahkan, ada yang berlawanan, ada yang pemilihan ya, hubungan antara kalimat dengan kalimat itu ya. Oke, untuk apanya nanti bisa misalnya ada hubungan kalimat itu kalau untuk penjumlahan itu sebab dan akibat ya. Kalau ada berarti ada kalimat sebelumnya terus ada sebagai sebab dan harus ada akibat yang terjadi, itu nanti digabungkan itu menjadi namanya kalimat sebab akibat ya. Dijumlahkan juga ada urutan, menyatakan urutan waktu dia, menyatakan pertentangan dan perluasan, dan juga ada hubungan perlawanan dan pemilihan ya antara dua kalimat. Untuk hubungan perlawanan itu biasanya menyatakan penguatan atau implikasi dan menyatakan perluasan. Dan untuk pemilihan yaitu memilih ya, misalnya ikut atau tidak, misalnya seperti itu ya. Buat kalimatnya iya atau tidak misalnya ya. Misalnya Arifin itu ganteng, iya atau tidak misalnya gitu ya. Fakta dong. Itu ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu hubungan semantis antar klausa dalam kalimat langsung bertingkat. Itu biasanya ditentukan oleh macam koordinator yang dipakai dan maknanya itu leksikal dari kata atau frasa dalam klausa masing-masing. Dan di sini dibagi menjadi 13 bagian: hubungan waktu, hubungan syarat, pengandaian, tujuan, konsepsi, perbandingan, penyebabkan, hasil atau akibat, cara, alat, penjelasan, atribut, perbandingan. Jadi one by one ya. Gimana Mbak? Dijelaskan nomor satu begitu? Iya. Hubungan waktu. Ada waktu batas permulaan, waktu persamaan, waktu berurutan itu di halaman 4.62. Waktu batas akhir juga. Nah, hubungan syarat itu contohnya seperti Mirna akan berangkat kalau ibunya sudah datang. Jadi kalau ini dia tuh berisyarat, syarat. Yang ketiga hubungan andaian, contohnya seperti andai kata kamu mengatakan iya, hilang sudah kegelisahan ini. Jadi dia mengandaikan. Yang hubungan tujuan seperti contohnya dinding ruangan ini dicat supaya retak temboknya tertutupi. Di sini supaya itu termasuk tujuan dari dicatnya tembok itu. Dan biasanya memakai agar atau agar supaya dan biar. Yang kelima hubungan konsesif, yaitu contohnya meski tidak yakin diterima, aku tetap mengatakan cinta padanya. Itu meski itu termasuk konsesif. Dan bisa juga memakai walau atau walaupun, meski, sekalipun, biarpun, seperti itu. Yang keenam hubungan perbandingan, yaitu
bandingkan. Contohnya, dia akan menyakiti kamu sebagaimana kamu telah menyakitinya. Di sini mana itu termasuk perbandingan atau membandingkan. Dan bisa pakai daripada atau laksana atau sebagaimana bagaikan. Yang ketujuh hubungan penyebaban itu dia contohnya gini. Usulan itu terpaksa saya tolak sebab banyak anggota lain yang menentangnya. Nanti itu sebab itu termasuk sebab itu sendiri. Sebab contoh kedua, kesebelasan kampusku harus menerima kekalahan oleh karena permainan kesebelasan kampus tetangga yang lebih bagus. Di sini oleh karena juga termasuk sebab. Yang kedelapan, hubungan hasil atau akibat. Contohnya, hujan tiada henti-hentinya sehingga jalanan sepi. Di sini sehingga itu sebab atau hasil dari hujan itu adalah sepinya jalanan. Yang kesembilan, hubungan cara. Contohnya, ia mencoba bertahan hidup dengan mengemis. Dengan di sini adalah cara untuk 10 hubungan alat. Contohnya, ayah berburu kijang dengan menggunakan panah. Yang ke-11, hubungan penjelasan. Contohnya, paman menegaskan bahwa kantornya tidak terlibat tender yang memalukan itu. Nah, bahwa itu termasuk penjelasan. Yang ke-12, hubungan atribut. Atribut. 2. Atribut restriktif atau pewatasan. Yang kedua, atribut restriktif. Nah, yang terakhir hubungan perbandingan. Contohnya dibagi tiga, hubungan ekuatif, relatif, dan hubungan optatif. Udah, Pak. Oke, sudah ya. Jadi dari yang penjelasannya Ani ini ya, kita bisa lihat itu ya, beberapa contoh itu ya, mungkin nanti nggak perlu dibaca maksud bisa dipelajari sendiri. Yang penting itu apa? Misalnya di sini kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan itu ya. Contohnya hubungan konsesif. Apa kata yang digunakan untuk menghubungkan? Walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, kendati pun, sungguh pun, itu ya kata kuncinya. Saya kayak seperti hubungan pengandaian. Jadi kalau hubungan kalimat itu, kalau pengandaian, apa kata-kata yang digunakan? Seandainya, andai kata, andaikan, dan sekiranya. Itu yang penting ya. Dibikin kalau kita nanti di dalam soal atau kita disuruh bikin kalimat, buatlah contoh kata yang menggunakan hubungan kalimat yang menggunakan hubungan pengandaian. Berarti misalnya, ini harus ada kata andai kata. Gitu ya. Paham? Paham ya? Oke. Kita lanjut ya. Yang ke-6, pelepasan. Pelesapan ya. Sorry. Kapan kemarin pelepasan. Oke. Pelesapan. Ya kan kemarin tipu. Maksudnya adalah pelesapan subjek, predikat, dan objek jika kedua klausa mempunyai fungsi di SPU yang sama. Contohnya, sejak sekolah, anak itu jadi bisa menghormati orang tua. Yang kedua, Wira pasti datang jika tidak repot. Nah, di sini nomor 1 contohnya itu sebenarnya antara kata sejak dan sekolah itu adalah subjek yang diresapkan atau dihapus anak itu. Jadi harusnya gini, sejak anak itu sekolah, anak itu bisa jadi bisa menghormati orang tua. Contoh kedua, sebenarnya antara jika dan tidak repot itu dia ada subjek yang dihilangkan atau dilesapkan, yaitu Wira. Jadi harusnya gini, Wira pasti datang jika Wira tidak repot. Tuh. Oke, paham Tom? Pahimna. Oke, kalau kita udah paham ya, jadi ini menghapus ya. Oke, kita masuk ke the last 5 question before we close this meeting.
Okay, we start from the Arifin Muhammad to read the next first question. And then your job, Ani, you have to check the answer from them. Is their answer is correct or not? Okay? Oke. Oke, berikut ini manakah contoh kalimat yang mengandung hubungan koordinasi? A. Saya dengar bahwa Amir akan pergi ke Jakarta besok. B. Anda harus berusaha lebih keras agar berhasil dengan lancar. C. Kakek saya yang tinggal di Bogor meninggal kemari. D. Kami tinggal di kawasan industri, hanya saja dia tidak bekerja di sana. Yang mengandung hubungan koordinasi adalah... Oke, dua kalimat itu ya. Mana seperti yang saya bilang tadi ya, yang melihat dari kalimat itu yang sebagai koordinasi, hubungan koordinasi dia. Apa kata-kata hubungan koordinasi kira-kira yang digunakan di situ? Yang B kayaknya. Yang D ya. Kalau yang A dan B itu satu kalimat saja ya, dia tidak ada ya seperti agar misalnya. Yang B. Jadi sini benar atau tidak Ani? Yang D kata Arifin. Koordinasi. Ani? Lagi bikinin kopi mas suami kali Pak. Oke. Benar atau tidak kira-kira Endang? Yang D. Dia memberikan koordinasi dia ya. Hanya saja. Berarti dia, ya Ani? Benar, Pak. Oke, benar atau D tidak? ya? Yang D kan? Iya, D. Hanya saja itu ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Berikut ini manakah contoh kalimat yang mengandung hubungan subordinasi? A. Kamu tidak ke kontrakanku atau aku datang ke rumahmu. Kamu datang ke kontrakanku atau aku datang ke rumahmu. B. Jika kita sudah sepakat tentang tugas itu, kita tinggal melaksanakannya saja. C. Ia merasa sedih serta kecewa terhadap sikap. D. Mereka tidak sedih, hanya merasa haru mendengar kisah itu. Subordinasi. Yang B. Ingat ya, yang seperti contoh tadi yang tidak setara dia ya. Antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya itu tidak setara. Misalnya satu pakai SPOK, dia tidak lengkap gitu ya. Oke, benar atau tidak Ani? Ani. Ani. Tidak, Roma. Benar ya. Oke, lanjut nomor 3. Roma di Roma. Yang termasuk hubungan penjumlahan yang menyatakan sebab akibat dalam kalimat majemuk. Sebab akibat dalam kalimat majemuk. A. Baik ayah maupun ibunya tidak setuju kalau Mirna menikah dengan Surya. B. Ibu hanya menangis dan tertunduk haru. C. Farel selalu hidup mewah, sedangkan adiknya hidup sederhana. D. Dia menggeleng dan mengatakan tidak serta memalingkan mukanya. Hubungan penjumlahan yang menyatakan sebab akibat. Oke, ingat ya. Kalau menjumlahkan dua kalimat terus yang merupakan sebab akibat. Mana kira-kira? Apa kata kunci dari sebab akibat? Dia akan dibuat di situ ya. Kalau B itu, kalau A itu mau baik dan maupun ya. Kalau B itu dan. Kalau C itu apa kata yang digunakan? Sedangkan. Yang keempat itu dan. Serta. Oke, mana kira-kira yang sebab dan akibat? C. A. C. C itu sedangkan ya. Dia harus ada sebab, harus ada akibat. Akibatnya. Kalau C, Farel selalu hidup mewah, sedangkan adiknya hidup sederhana.
Tidak ada akibat yang terjadi di situ ya, perbandingan yang A itu baik ayah maupun ibunya tidak setuju kalau Mirna menikah dengan Surya. Oke, lanjut ya, nomor 4. Harus sama Roma. Yang nomor 4, yang termasuk hubungan penjumlahan yang menyatakan urutan waktu dalam kalimat majemuk setara adalah A. Ibu membelai rambutnya yang halus, kemudian menyisirnya dengan rapi. B. Dia bukan. C. Pemberantasan kemiskinan tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita sebagai warga negara. Yang D. Pada hari yang berbahagia itu, ia mengucapkan janji dan bersedia hidup semati denganku. Yang termasuk hubungan penjumlahan yang menyatakan urutan waktu. Ibu membelai rambutnya yang halus, kemudian Jadi yang E. Yang berkelanjutan dia ya. Yang berkelanjutan yang E ya, benar ya, yang A ya. Kemudian itu kata menunjukkan keberlanjutan ya. Oke, the last question. Is your part, Yang termasuk Roma? hubungan waktu yang menyatakan waktu batas permulaan dalam kalimat majemuk bertingkat adalah waktu batas permulaan. A. Mbak Ina menjaga adiknya hingga ibunya pulang dari pasar. B. Sehabis mengetik makalah itu, ia langsung ke kampus. C. Sedari ia bahwa ia sudah sering mengkritik pemerintah. Mereka datang sewaktu aku masih di kantor. Waktunya dalam waktu batas permulaan. Waktu batasnya itu di permulaan ya. Mana kira-kira? Apakah hingga, sehabis, sedari, atau sewaktu? C. Oke, C ya, sedari. Benar ini atau salah? Betul, tapi itu Mbak yang masukin bukan Mbak ya bacanya ya. Oke. Masih. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke, udah selesai ya model 4. Oke, hari Minggu kita jangan lupa ya bagian Arifin ya untuk presentasi. Udah selesai poin-poinnya Arifin? Berarti hari Kamis saya sama Mae ya? Ya. Jadi kita tinggal hari Minggu depan kita udah selesai ya perkuliahan kita ini. Senang? Senang atau tidak senang? Ya gitu deh. Kalau saya senang ya, cepat selesai ya. Kok cepet banget ya Pak? Kan emang seharusnya begitu ya kita. Kan karena TTM offline-nya kita ganti menjadi TTN online ya. Kalau yang lain mungkin dia tetap dilanjutkan. Kalau kita emang pas waktu TTM-nya itu kita ganti ya. Menjadi offline. Jadi kita tetap berjalan pada waktu yang udah direncanakan ya. Oke. Semangat ya. Nanti kita ini udah pertemuan ke-8, kita tinggal 3 kali pertemuan lagi. Minggu Arifin, Kamis Tri dan Endang, dan minggu terakhir saya. Jadi kita cuman kurang dari 10 hari lagi kita selesai ya perkuliahan kita. Bahagia atau tidak?